Sekarang kita akan membahas mengenai giveaway kaos SMCI. Saya mohon maaf karena sangat tertunda karena kita baru bisa membahasnya di sekarang ini. Sekarang kita bahas satu-satu ya mengenai pengalaman teman-teman semua bersama SMCI berdasarkan yang teman-teman isi di Google Form. Yang pertama, saya lebih memahami core basic market structure dan mendapat mentoring secara gratis dari Ko Oscar dan teman-teman di grup Telegram. Kemudian saya selalu menunggu-nunggu video baru semenjak awal video mengenai market structure part 1 sudah mulai senang karena di Indo sendiri masih sedikit yang membahasnya. Jadi saya sangat berterima kasih. Oke. Lebih mengerti akan market structure, efeknya lebih sering XL. Ya memang betul. Efeknya bisa lebih tambah cuan. Nah, tujuannya itu. Tujuan jangka panjangnya itu kita bisa membangun equity kita perlahan-lahan makin tinggi. Jadi bukan benar-benar melipat gandakan langsung 300%, 3000%, bukan seperti itu. Di sini kita dengan risk yang terukur, kita mencoba mengembangkan equity kita. Sebelum kenal SMCI, trading sudah disiplin dan patuh. Semenjak kenal tentang cerita roadmap trader, situ saya semakin semangat, fokus, disiplin, dan konsisten. Good. Memang trading bisa membentuk pribadi yang dulunya acak-acakan bisa menjadi pribadi yang lebih rajin, suka menabung ya, disiplin, peduli, dan terhadap hal-hal kecil, fokus dan teliti terhadap banyak hal yang orang tidak terpikir. Ini yang persis banget sesuai pengaplikasiannya dengan market structure yang butuh ketelitian. Betul. Jadi trading yang benar, kalau kita trading yang benar, itu dapat membawa efek yang positif bagi kehidupan kita. Kita lebih disiplin, kita lebih dapat mentalnya lebih kuat untuk menghadapi kekalahan. SL itu kan kurang lebih kalau kita umpamakan di kehidupan sesungguhnya itu kan merupakan kekalahannya. Akan tetapi kekalahannya resikonya sudah terukur. Kita pun dalam menghadapi kehidupan juga demikian. Akan ada banyak momen-momen di kehidupan kita itu kita akan menghadapi banyak kekalahan. Akan tetapi jangan sampai kita menjadikan kekalahan itu sebagai sesuatu yang membuat kita drop. Bahkan sebaliknya, jadikan kekalahan itu sebagai pembelajaran supaya kita dapat maju lebih untuk tahap selanjutnya. Nah ini bagus, saya suka. Sistemnya cerita yang menurut saya bagus. Kita coba marking, kemudian kita coba nanti dari jumlahnya, kan saya janjinya 5. Kalau lebih dari 5, cerita yang menurut saya bagus, nanti kita eliminasi lagi. Saya newbie yang lebih banyak FOMO daripada tunggu momen yang pas. Setelah nonton, saya lebih bisa kontrol. Betul. Ini perlu kesabaran ya, perlu jangka panjang. Dan FOMO ini juga penyakit yang turun-menurun di dunia trading. Belum lagi kalau kita join ke grup Telegram, bahkan grup Telegram SMCI juga bisa mendorong kita untuk FOMO kalau kita tidak kontrol psikologi kita. Jadi selalu mengingatkan diri teman-teman supaya tidak FOMO. Kalau perlu buat tulisan, tempel di sticky note ataupun mungkin di anchor text ya di TradingView. Tidak boleh FOMO. Jadi kita dapat selalu diingatkan. Untuk manfaat saya rasa sangat bermanfaat sekali. Efeknya saya ingin memulai pekerjaan ini. Saya udah sering kali cerita di roadmap ya. Sebaiknya kita ini memiliki pekerjaan yang punya income terlebih dahulu. Sehingga kita punya equity-nya, kita lipat gandakan melalui prop firm, baru kita dapat ke depannya jangka panjang yang kita dapat full time trader. Jadi bagus untuk dapat langsung memulai, tapi jangan terlalu terburu-buru. Ingat untuk kita dapat punya sumber income lain yang lebih stabil dulu, sehingga kita trading pun tidak dikejar target. Ketemu Yundop SMCI 3 bulan lalu, ada teman di grup WA menyarankan untuk belajar SMC. Tapi dia ngasih tahu belajar di mana. Akhirnya saya cari-cari di YouTube, ketemulah banyak yang menjelaskan SMC, tapi kebanyakan bahasa Inggris. Akhirnya cari Indonesia, ketemulah SMCI. Setelah ketemu SMCI dan join, pandangan saya terhadap market benar-benar berubah total. Dan psikologi juga terbantu dengan MM yang ada di SMC ini. Menurut saya di sini lebih teratur ketimbang mempelajari teknik-teknik lain. Di sini saya masih sudah mulai bisa grow account walaupun masih pakai akun Sen. Gak apa-apa, akun Sen juga langkah awal. Kemudian psikologi terbantu. Nah yang paling terpenting di masa-masa awal seperti ini memang membentuk psikologi yang kuat
dengan tetap menjaga MM yang baik. Jadi kita tidak sampai MC. Setia dalam perkara kecil membuat saya sadar untuk setia juga dalam perkara besar. Artinya disiplin, betul. Ketika kita bisa disiplin dengan dana 300 ataupun 500 USD, kita juga akan bisa disiplin dengan dana 3.000, 30.000, 300.000. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, bisa mengerti structure market dan tidak buta arah lain. Betul, market structure yang terpenting. Pada awalnya saya melihat banyak trader menggunakan SMC pada platform Instagram, kemudian saya mencari apa itu metode, ketemulah channel, kemudian mencari YouTuber Indonesia, bertemulah saya dengan channel SMCI. Kemudian saya bergabung dengan Telegram, kalau nggak salah awal bulan puasa jumlahnya 300-an. Selama bulan puasa sahur ditemani dengan YouTube SMCI. Saya mendengarkan secara detail dan terus berulang-ulang sampai tidak sabar menunggu seri berikutnya. Kalau ditanya apa manfaat dan efeknya, sangat besar. Bagaimana saya melihat market tidak FOMO sebelum SMC, saya memakai chart pattern. Entah kenapa muncul mendominasi, lebih sering loss dan menyalahkan market, padahal tidak seharusnya saya begitu. Sejak kenal SMCI, lebih sabar menunggu harga. Walaupun ada lossnya, itu pun relatif kecil dengan memperhatikan RR yang baik. Mengubah jalan hidup saya, amin. Semenjak upload video roadmap trader, di situ gambar jelas di mana saya sekarang dan perlu waktu untuk mengerti dan memahami. Tidak apa-apa, saya mencintai proses. Saya terkadang tersenyum sendiri menonton videonya, menandakan saya mulai memahami dan mengerti. Seperti yang dibilang, better than yesterday dan compare. Betul. Yang terpenting kita lebih baik daripada diri kita di masa lalu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang perlu kita lihat orang lain itu sisi positifnya, apa yang kita bisa pelajari. Tapi janganlah membandingkan posisi kita sekarang dengan posisi orang lain. Nah, ini saya suka ceritanya. Panjang dan lebar dan detail. Good. Kalau ini sahur ditemani SMCI, saya harap tidak ketiduran ya. Karena awal-awal saya belajar SMC dengan waktu itu posisinya saya juga belajar SMC dengan awalnya baru YouTube orang luar ya, YouTube yang umum, bahasa Inggris, metode baru dan bahasa yang belum saya terlatih mendengarkan. Itu berulang kali saya video kurang lebih 20 menit saja, itu kurang lebih 10 menit. Kebetulan saya menontonnya di sofa sambil tidur gitu. 10 menit saya tertidur. Kemudian bangun, nonton lagi 5 menit, ketiduran lagi. Tapi pada akhirnya saya mulai terbiasa dengan apa yang dibahas bahasa Inggris. Kemudian saya mulai paham sedikit-sedikit mengenai metodenya. Dan sampailah sekarang. Dan efeknya saya juga mendengarkan bahasa Inggris jadi lebih baik. Kemampuan listening saya. Itu efek yang tidak langsung. Jadi bagus teman-teman semua yang terus belajar. Ketika saya pertama kali mendengar SMC, langsung penasaran dan mencoba referensi, bertemu channel, grup Telegram. Pelajaran pertama mengenai market structure betul-betul berbeda. Materi market structure versi SMCI ini saya perdalam dan mendapatkan suatu hal menarik mengenai perspektif mengenai arah market. Materi SND tidak begitu paham dan akhirnya paham mencari high quality SND. Dari 2 materi saja sudah tergambar bagaimana mencari setup trading, padahal masih ada materi liquidity belum. Dengan metode SMC, lebih yakin mau eksekusi walaupun masih terkena SL. Untungnya ada sisipan materi risk and money and management. Bahkan ketika saya coba di demo, modal 2000 bisa menjadi 3.500 dalam waktu 2 bulan. Wah, good sekali. Bagi saya ini pencapaian besar. Terima kasih SMC. Betul, market structure dan SND saja itu sudah sangat kuat, sudah hampir 70% materi. Kalau sudah menguasai semuanya, maka teman-teman sudah 70% menerapkan SMC. Pengalaman bergabung dan join yaitu mengenai materi SMC dan kegunaannya pada market, meyakinkan diri sesuai standarisasi, psikologi trading dan entry. Entry belum kita bahas ya di detik video ini di-upload. Tetapi teman-teman seharusnya sudah dapat gambarannya mengenai entry. Yang saya rasakan semenjak join grup SMCI lebih bisa menganalisa, lebih pede. Ya, tapi tujuan terakhirnya adalah teman-teman bisa dengan percaya diri memiliki sebuah set rule trading plan, bagaimana entry, TP, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan akhirnya. Tidak harus sama dengan trader lain, melainkan kurang lebih sudah punya bisa membuat chart flow tersendiri.
Saya bisa lebih bijak dalam trading walaupun kehidupan sehari-hari, lebih kritis, lebih dekat sama diri sendiri. Makasih kawan-kawan, sehat dan sukses selalu, amin. Lebih dekat dengan diri sendiri, wah ini baru saya pertama kali dengar, lebih dekat dengan diri sendiri, lebih memahami diri sendiri. Ini saya suka juga. Wah gila, SMCI mengajarkan banyak hal dan membuat saya menjadi trader yang mandiri. Mengosongkan gelas yang sudah hampir penuh dengan berbagai macam metode dan teori. Nonton dan gunakan memang sangat berat. Jujur semenjak join, ikutin step by step, puzzle, dan menjadi lebih detail dan sabar. Even FOMO masih sering datang menyerang. Ya, thank you, making better each day. Oke, semoga saya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mengosongkan gelas, bagus. Setelah mengenal SMCI, jadi lebih mudah mempelajari SMC. Oke. Sebelumnya tidak pernah dengar, tapi muncul di YouTube tentang market structure. Kebetulan saya ingin mempelajari market structure. Nah, Anda datang di channel yang tepat ya berarti. Semenjak kenal SMCI, tradingan saya lebih terarah dan profit maksimal. Semoga diberi kelancaran, amin. Saya belajar mapping, membantu memahami price action. Oke. Trade plan lebih tertata, nggak gampang FOMO, profit lebih konsisten. Meski kadang-kadang tidak terjemput karena kurang teliti. Lebih turun time frame ya, lebih marking. Seru, grup juga rame. Kalau mau tanya banyak bahas suhu. Kita seperti tahu di grup kita menghindari suhu, master ataupun coach karena semuanya setara, sama-sama belajar. Oke. Sudah 5 tahun lebih mengenal dunia trading dan belajar mandiri secara online. Namun tak kenapa selama itu saya merasa tidak punya arah yang pasti. Semenjak mengenal SMCI, mengosongkan gelas. Mudah-mudahan jalan yang benar, tidak sesat ya. Terima kasih, sukses. Amin. Pengalaman bersama SMCI diawali dengan metode trading yang sesuai dengan style trading saya. Kemudian mendengar metode SMC yang terdengar sangat tidak familiar di telinga saya. Betul, saya juga awalnya tidak familiar dengan smart money concept. Hingga membuat saya tertarik dengan risk reward ratio yang baik. Dan iseng mencari keyword SMCI, keluarlah video SMCI. Rangkaian materinya rapi, membuat saya semakin semangat belajar step by step. Berselang lama, apa yang saya pelajari, diskusi di komunitas, teman-teman sangat ramah dan juga perhatian terhadap pemula. Tidak hanya itu, ada dampak positif SMCI terhadap kehidupan saya pribadi, terutama mengendalikan emosi, lebih stabil, lebih sabar menunggu. Hidup adalah banyak menunggu. Terima kasih SMCI, mau menang atau tidak game infonya, saya tetap senang menjadi bagian dari SMCI. Semoga makin berkembang. Amin. Pengalaman dan pelajaran adalah menjadi seorang smart trader yang memiliki planning yang sehat dan diterapkan di real life, mengelola resiko, manage uang, mengatur psikologi. Oke. Trading saya tidak barbar. Menurut pengalaman pribadi saya, waktu itu pernah dengan technical klasik. Yang paling dominan adalah support dan resisten. Di dalam SMC itu adalah bagian liquidity yang saya dulu tidak tahu. Kadang suka entry ketika nembus. Dulu money management tidak teratur, risk trade tidak karuan. Alhasil berbulan-bulan depo-depo melulu, nggak pernah WD. Kali trade waktu itu emosi tidak terkontrol dan depo lagi pakai uang panas. Dulu saya pikirnya cuma untuk mau balikin modal dan tiap hari momen, nggak ada momen tetap entry, overtrade, lama-kelamaan profit terkumpul berhari-hari, mulai menjaga emosi. Dan satu hari langsung ludes lagi. Itu saya berpikir seperti judi. Saya memutuskan off trade selama 2 bulan, search ke YouTube, belajar lagi mengenai teknikal MM yang bagus. Ada satu video yang tertarik dan menonton. Kok entry bisa pas begitu ya? Tapi saya bahasanya tidak paham mengenai metodenya. Search bahasa Indo, ketemulah SMCI. Setelah kenal SMC, jadi tidak emosi dan tahu kapan entry yang bagus. Saya sangat berterima kasih. Good. Dari cerita ini kita tahu banyak dosa-dosa di masa lalu. Semoga dengan mulai belajar SMC di channel ini, bersama kita dapat lahir baru. Tapi ini bagus, dari pengalaman cerita ini kita dapat belajar. Teman-teman lain yang mungkin baru mulai, jadi lebih tahu mana saja yang harus dihindari. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Pengalaman adalah guru paling berharga, tapi pengalaman orang lain itu ya tidak sangat berharga, bukan tidak berharga, tidak ternilai maksudnya. Grateful bertemu channel ini, trading lebih teratur, perspektif lebih baik, hopefully yang terbaik, amin.
Jadi lebih teliti dalam segala hal, disiplin, mampu mengedepankan resiko, mampu mengendalikan lebih tepatnya. Ya, memahami resiko sebelum langkah. Bagus. Ini berlaku juga untuk semua pengambilan keputusan dalam kehidupan kita ya. Kita jadi tahu sebelum kita mengambil keputusan, resikonya apa, worth apa enggak dengan rewardnya. Bisa mengajari dan menjelaskan cara treat yang lebih baik dan keren terhadap sahabat, teman atau istri, anak sulung. Wow, anaknya sudah berapa ini? Berbangga bisa konsisten dalam profit karena bisa mengukur manajemen yang baik, tidak overtrade. Terima kasih SMC untuk segala edukasinya. Oke. Dari YouTube baru tahu SMC lebih mudah dipahami, baru paham mengenai change of character, break of structure, dulu sering confused. Oke. Menarik, menambah wawasan. Trading saya masih belum terarah. Terima kasih sudah mengenalkan. Menambah wawasan. Saya berterima kasih atas ilmu lewat YouTube, Telegram. Jadilah pembimbing anak bangsa yang cerdas, sehingga bisa mengikuti jejak babak. Terus terang saya sering mengulang video baru benar-benar mengerti. Oke. Mencerdaskan anak bangsa seperti guru ya. Ya, kurang lebih sama sih. Saya visi dari SMCI mungkin saya belum pernah cerita ya. Tujuannya untuk memberikan value positif bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini adalah cara saya. Ini panjang sekali nih. Salam sejahtera buat kita semua. Nama, alamat, umur. Ini seperti apply lamaran ya. Saya seorang trader pemula di bagian trading, sudah mengenal trading lama, namun tidak ada peluang masuk ke dalamnya. Tidak ada circle, ya. Jujur saja trader ini masih minoritas di Indonesia ya. Adapun banyak komunitas ataupun banyak pelatihan itu lebih kurang ideal karena proses-prosesnya tidak terlalu dijelaskan. Semuanya pada mengincar instan, rata-rata mengincar instan. Sedangkan di sini kita belajar untuk proses, mencintai proses. Saya bertanya tipis-tipis tentang apa yang dia buat itu. Akhirnya dia lebih mengusap. Pada tanggal 1 Juni saya deposit di Okta. Saya masih sangat awam, oke. Belum tahu apa-apa. Seiring berjalannya waktu saya mengikuti analisa SND trendline. Besar mindset saya adalah harga beli di harga mula, jual di harga mahal. Sebelumnya nggak tahu. Kemudian semenjak MC pikiran saya mulai terbuka. Dimana saya bukan tidak percaya dengan analisa kawan saya, namun tidak mungkin bakal search di TikTok. Oke. Mungkin kita juga harus merambah ke TikTok ya. TikTok sekarang saat ini sosmed terbesar. Akhirnya dapat channelnya, ikuti semua video. 60% memahami, oke. Berarti SND sudah hampir selesai mestinya. Oke, good. Beli EA juga berapa kali yang katanya mentornya anomali market lah, spekulasi dan power big player, cari kambing hitam dalam trading. Ya ini benar, jangan sampai kita mencari kambing hitam ya, salahkan market dan lain sebagainya. Ingat, market itu nggak pernah salah, kita lah yang harus bereaksi, beradaptasi, menganalisa market, beradaptasi dan bereaksi terhadap apa yang bergerakannya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan market. Karena market itu ya pertarungan antara institusi besar dan retail. Institusi makan retail ataupun retail yang bisa mengikuti institusi yang profit. Download semua videonya. Wah, videonya di download. Saya join grup diskusinya. Kebanyakan menyimak saja karena saya pemalu. Ikutan. Dengan kita ikut, kita tuh jadi bisa mempertahankan pendapat kita. Kita analisa, kemudian ada yang mungkin bertanya ataupun protes bahkan tidak setuju. Nah, kita bisa mempertahankan pendapat kita. Tetapi ya kalau memang analisa kita kurang baik, kurang tepat, ya diakui. Oh, oke. Pendapat senior yang ini lebih baik. Berarti kedepannya kita bisa mengikutinya. Jadi begitu. Jadi saya mendorong teman-teman semua untuk sharing analisa, dan siaplah untuk ditegur. Maksudnya diberitahu. Dari situ kita bisa lebih berkembang. Itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri. Mau
untuk bertanya dan mau untuk dikritik, dikoreksi. Mencoba pasang entry di zona-zona eksotis. Saya baru mengerti ada zona eksotis ya. Yang saya tahu hanyalah ekstrim, diskon, premium, ini adalah zona eksotis. Meski nggak kejemput karena kalah spread. Nah, untuk spread ini ada baiknya kita memilih broker dengan spread yang tipis dan minim split pitch. Nah, brokernya apa? Kita ada pembahasan sendiri broker-broker yang saya rekomendasikan untuk bagi kita trader Indonesia yang memakai SMC. Sekarang saya lebih dewasa dalam melihat market. Beda sekali dengan dulu, feeling dan lucky. Oke. Terima kasih untuk ilmu free-nya, money management mental. Semoga channel selalu ada update. Oke. Jadi kedepannya kita akan lebih terstruktur lagi, akan ada Discord. Menambah literasi, oke, sangat membantu. Pengalaman yang berkenan banget, proses yang naik secara bertahap. Oke. Karena hal yang mendadak dapat membahayakan kehidupan, betul. Kalau kita cepat naik biasanya resikonya kita juga bisa lebih gampang jatuh. Saya bergabung hari ini Minggu 6 Agustus, saya tertarik dengan video dan materinya baru beberapa bulan. Saya terlambat SMCI, tidak ada yang terlambat ya. Tapi saya bersyukur bisa menemukan channelnya. Hari ini saya sudah melihat 2 video, penyampaiannya sangat jelas dan menarik. 2 video ini seharusnya 2 video awal ya. Belum ada mic dan lain sebagainya. Semoga terus mengikuti sampai video terbaru. Saya berharap juga kualitasnya semakin naik. Semoga saya bisa mengikuti dan menerapkan ilmu SMCI dan trading. Berjaya untuk pendidikan anak dan keluarga. Amin. Jadikan trading ini, pendapatan di trading ini untuk sementara, jadikan sebagai secondary income. Tetap miliki active income yang baik, tetap juga diversifikasi investasinya di instrumen-instrumen lain, entah itu reksadana ataupun apapun yang lain yang teman-teman kuasai dan suka. Saya sangat senang dengan munculnya SMCI karena dari dulu ingin belajar SMC, namun keterbatasan bahasa. Jadi saya sangat sulit mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai SMC. Saya lebih paham, saya lebih disiplin. Selainnya lagi tidak melulu bahas metode, juga ada psikologi, betul. Selain itu memberikan efek yang baik. Dengan ikhlas dan rendah hati tidak harus belajar, betul. Semoga sukses dengan goalnya. Amin. Mindset saya terbuka untuk hal besar. Berhubung aku suka tarik-tarik garis, di sini saya belajar lebih advance dan lebih sabar menunggu area di mana harus melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Oke. Saya lebih mengerti dunia trading dulu, saya tidak tahu dan disarankan teman-teman untuk menutup YouTube. Waktu itu masih 900-an, sekarang 3000 sekian ya. Efeknya dalam hidup menambah ilmu di saya umur 17. Wah, 17. Setengahnya saya. Oh, bukan, setara. Umur kita sama ya. Bagus, terus belajar. Di sini saya dengan lebih cepat mulai, otomatis pengalamannya pasti nanti sering berjalannya tahun pasti akan semakin banyak. Tapi ketika belajarlah yang baik. Jadi belajar dari kesalahan, mulai juga melis apa saja kesalahannya dan belajar dari kesalahan itu. Jadi tidak hanya rajin belajar, tekun, tapi juga belajarlah dengan baik dan cerdas juga. Belajar dengan cara yang benar. Begitu. Jadi ini dapat berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ini kita hanya 5 ya, berarti ada 3 yang harus terpaksa dieliminasi. Saya suka sih, lebih bijak. Kita warnain merah saja. Ini juga seperti lamaran, saya suka juga nih 2.
Mhm. Lebih dewasa dalam melihat market, beda sekali dengan yang dulu. Dan lucky kita. Tiga. Tergambar jelas di mana posisinya. Ini penting untuk mengerti di mana posisi kita sekarang. Jadi udah 1, 2, 3, 4. Tampak positif juga terhadap pribadi. Nah ini bagus. 5. Oke, kita sudah bertemu dengan 5 pemenang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebenarnya dilema antara ini atau itu ini nih. Terima kasih walaupun menang atau tidak giveaway-nya saya tetap senang. Berarti tetap senang ya walaupun tidak menang ya. Memiliki kerelaan hati. Ini penting. Kita harus rela ketika kita dalam membuat trading plan, membuat setup, kita kecolek sedikit, selisih 1 poin, kemudian harga running, ataupun mau sampai TP kurang 1 poin, kemudian harga SL. Nah kita harus siap, kita harus selalu rela. Begitu pula dalam segala aspek dalam kehidupan, kita harus bisa merelakan apa yang bukan menjadi bagian dari kita. Oke, ini saya akan kontak 5 orang ini dalam waktu dekat. Saya akan WA, kemudian saya akan konfirmasi mengenai alamat, kontak, size, dan lain sebagainya. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut giveaway-nya. 5 orang ini pemenangnya. Semoga kedepannya kita bisa semakin berkembang dan akan ada hadiah-hadiah lain ke depannya. Tidak harus kaos ya. Oke, teman-teman. Jika teman-teman ada waktu juga boleh dibaca ulang, di pause videonya satu demi satu. Karena saya yakin di sini ada banyak manfaat dan teman-teman juga bisa sharing mengenai testimoni teman-teman ini, pengalaman ini. Oke teman-teman, see you on next video. Bye-bye.